dimensinya sangat kecil, bahkan tidak lebih besar daripada MacBookku, Pak. Ya Allah Gusti, kayak Orbit, kayak Advan, tamat riwayatnya modem-modem itu, Pak. Ada Starlink Mini, Cok. Coba agak lebih kencang lagi di 40 km per jam. Dan ini masih bisa connect dengan baik, Pak. Coba speed test dulu. Kayaknya ini di 20 volt ya, 20,31 volt ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nanang MRK. Di depan saya sudah ada Starlink Mini, Starlink versi saset. Kocak. Si Starlink Mini ini adalah jawaban dari SpaceX untuk bisa memberikan layanan internet satelit cepat dimanapun Anda berada dengan kit yang mobile, ringan, bisa mudah dibawa kemana-mana. Starlink Mini ini sebenarnya belum resmi di Indonesia, cuman kenapa kok Mas Nanang bisa dapat? Lah ini kebetulan kita dikasih oleh Bang Johnson Yaptonaga. Beliau aslinya bukan orang telekomunikasi, dia orang drifting gitu sih sebenarnya. Katanya kalau dia mau live streaming bawa Starlink Gen 3 kebesaran. Nah makanya dia beli Starlink Mini. Ini dia katanya belinya dari US ya Pak ya. Tapi tenang saja teman-teman, kalau misalkan jenengan semuanya mau beli Starlink Mini, kayaknya nanti di bulan ini banyak yang akan jual Starlink Mini ini di marketplace. Nanti link pembeliannya saya kasih di deskripsi di bawah. Hati-hati ya, beli Starlink hati-hati karena banyak sekali modus penipuan. Contohnya yang di belakang saya ini, Starlink Gen 2 ini, ada yang jual Starlink murah, tiba-tiba dikirimi Starlinknya, akunnya nggak dikasih oleh sellernya. Jadi ini cuman hanya sekedar antena bangkai parabola saja. Jadi hati-hati banget, ini aku bukan penjual Starlink, bukan afiliator atau apa. Tapi kalau misalkan beli Starlink, hati-hati daripada nanti Anda kehilangan uang Anda, Pak. Wes ekspektasi nih, ternyata sellernya tidak amanah begitu. Nanti beli saja di link deskripsi di bawah. Nah, ini dia Starlink Mininya. Langsung saja kita akan coba unboxing ya. Nanti akan banyak sekali kita eksperimen dengan Starlink Mini di video ini, ya Pak ya. Starlink Mini ini, wah, kecil banget Pak. Ini ringan sekali bobotnya. Dalam satu packaging ini bobotnya sekitar 6, sekian kilogram, jadi nggak sampai 7 kilogram. Tak angkat satu tangan bisa Pak. Dan ini benar-benar kecil banget. Teman-teman bisa lihat kardusnya, tapi tidak seperti Starlink sebelumnya. Kardusnya luweh mirip kardus berkat kajatan ya. Ini dia kayak Starlink Gen 3, jadi dia tipis gitu modelnya. Dan kalau misalkan kita mau membuka, kita harus merobek packaging kardusnya di bagian kanan dan belah sininya ya. Ini di belakangnya ada KIT-nya, SNKIT-nya. Ini nanti untuk kita aktivasi Starlink-nya. Untuk yang dikasih ke saya ini kebetulan katanya sudah diaktifasi, jadi dia sudah aktif, sudah ada akunnya. Nanti kita akan coba lihat paketnya apa saja, seperti apa ya. Kita coba buka Starlink Mininya. Guys, nah seperti ini dalamnya Starlink Mininya Pak. Jadi benar-benar kecil sekali. Di kardus atasnya ini ada gambar cara penggunaannya dan cara instalasinya. Kemudian paket yang diberikan di Starlink Mini atau Starlink versi saset ini, kita dapat pipe mount-nya atau pipa mounting untuk kita menaruh Starlink Mininya di mounting pipa. Seperti ini. Ini kalau kita beli Gen 3 nggak dapat ini Pak. Ini dijual terpisah dan harganya mahal. Dan di sebelah sini kita dapat adaptor AC ya, untuk kapasitas outputnya 30 volt 2 ampere. Jadi hasilnya nggak terlalu kecil wattnya ya, dia masih besar banget ini untuk wattnya. Tapi katanya pilihan poweringnya dia bisa banyak. Jadi si Starlink Mini ini bisa dipowering tidak hanya dari adapter originalnya saja. Tentu saja ini masih soket US ya Pak ya. Jadi soketnya gepeng seperti ini karena ini beli dari US. Nanti kalau misalkan teman-teman beli di marketplace dan macam sebagainya, kok kayaknya sama karena barang ini belum resmi di Indonesia. Bahkan Starlink Gen 3 saja ini belum resmi di Indonesia Pak, sampai detik ini. Kemudian kita akan coba buka Starlinknya. Wih, kecil banget ini. Nah ini kita dapat Starlink Mininya, jadi dia bentuknya memang khas banget ya. Starlink ini pinter banget kalau ngedesain, dia bentuknya khas banget, langsung tahu kalau itu yang kita bawa itu kit Starlink gitu. Jadi langsung tahu banget kalau ini Starlink, bentuknya kotak dimensinya, dan ini sangat kecil, bobotnya itu cuma 1,1 kilogram saja. Jadi setara gula 1 kilogram itu loh. Nah ini bisa memberikan internet dimanapun Anda berada dengan kecepatan tinggi Pak. Wih, mantep banget. Ini kita di belakangnya ini ada mountingnya, jadi persis Starlink Gen 3. Nanti kita akan coba bahas detail seperti apa kitnya. Terus ini ada kertas pembatasnya ya Pak ya. Kita dapat juga kabel, ini kabel poweringnya. Dan di dalam sini tidak ada routernya.
Jadi paketnya cuman itu saja, ada 1, 2, 3, 4 item saja Pak. Kalau di Gen 3 kan masih ada routernya. Jadi kalau di Starlink Mini, routernya built-in langsung di antenanya. Jadi nggak ribet setupnya ya Pak ya. Dan ini kecil banget. Kita coba lihat detailnya ya. Dan saya juga akan memberitahu Anda spesifikasinya seperti apa. Oke, untuk dari Starlink Mini ini spesifikasinya hampir mirip dengan Starlink yang lain. Sama persis Starlink Gen 3, cuman di fotokopi perkecil aja. Dimensinya sangat kecil, bahkan tidak lebih besar daripada MacBookku, Pak. Ya Allah Gusti. Ini benar-benar konsepnya mirip sekali seperti modem gitu loh. Modem kayak Orbit, kayak Advan, tamat riwayatnya modem-modem itu, Pak. Ada Starlink Mini, Cok. Untuk teknologi yang Starlink pakai di Starlink Mini masih sama dengan yang Starlink Gen 2 dan juga Gen 3, yaitu Phased Array Electronic. Dan bidang pandangnya sama persis Starlink Gen 3 juga di sekitar 110 derajat. Jadi ini menghadap ke langit 110 derajat. Yang menarik di sini adalah rating powering inputnya. Starlink ini akhirnya tidak pelit ya, memberikan kita soket yang universal. Sebelumnya Starlink kan di Gen 2 itu pakai soket DC itu ya. Di Starlink yang ini dia pakai soket yang universal. Sama persis dengan soket-soket yang ada pada device-device lain. Di CCTV, di router-router. Nah ini sama, soket DC-nya. Dan untuk poweringnya, dia bisa di-input dengan powering dari 12 sampai dengan 48 volt, Pak. Jadi ini poweringnya sangat luas sekali range-nya. Ini kayak router mikrotik gitu lah ya. Jadi kita bisa punya banyak pilihan untuk menyalakan si Starlink Mini ini. Terus yang mengagetkan lagi, dimensi atasnya ini, dia ini cuman 298,5 mm. Jadi sekitar 30 cm-an lah ya. 30 cm internet satelit, ya Allah. Untuk panjangnya ini, dia di 259 cm. Jadi sekitar di 25 cm saja. Dan ketebalannya cuma 3 cm coy. Ketebalannya, dan dia sudah dilengkapi akses point di dalamnya ya. Jadi Starlink ini selain menangkap satelitnya langsung, dia juga menyebarkan WiFi yang WiFi-nya sudah WiFi 5, belum WiFi 6. Dia juga bisa melakukan mesh dengan perangkat-perangkat Starlink yang lain. Tidak bisa melakukan mesh dengan master party ya Pak ya. Dan yang mengagetkan, router yang tertanam di dalam kit ini, dia itu 3x3 MU-MIMO atau 3x3 multiple user, multiple input, multiple output. Jadi dia sudah bisa memproses data dengan cepat dan bisa terkonek device sampai dengan 128 perangkat langsung ke kit ini Pak. Itu klaim dari Starlink-nya. Walaupun mungkin kalau misalkan kita gengbang itu bareng-bareng mungkin hanya di sekitar 60-an user lah ya. Kalau WiFi 5 itu, WiFi AC. Dan dia sudah IP66 ya Pak ya. Artinya IP66 itu berarti tahan debu, tahan dengan semprotan air yang sangat tinggi. Jadi memang dia dibuild untuk berbagai macam medan, untuk berbagai macam keadaan kondisi cuaca. Selain dia sudah dilengkapi dengan router di dalamnya, dia juga sudah menyediakan port Ethernet. Jadi kalau misalkan jenengan butuh langsung koneksi yang tinggi dan tanpa latensi, Anda bisa menggunakan port Ethernet-nya yang ada di samping poweringnya. Jadi teman-teman tinggal tarik bracketnya. Ini mudah ya. Nah, langsung lepas ini. Nggak seperti Gen 3. Kalau Starlink Gen 3 kan susah ya. Ini mudah sekali melepasnya. Terus kemudian di samping ini ada tutup. Ini tutupnya kita buka aja. Nah, ini langsung ada soket RJ45 yang sudah gigabit ya Pak ya. Jadi kita tinggal pakai saja di sini. Oke, sebelum kita coba nyalakan Starlink Mini ini dan nanti kita coba tes powernya dengan menggunakan baterai 12 volt dan kemudian aki dan macam sebagainya. Paket yang kita dapat atau service plan ketika kita membeli Starlink Mini ini ternyata itu tidak terlalu banyak ya Pak ya. Berbeda dengan Starlink Gen 2 atau Starlink Gen 3 yang bisa paket residensial, si Starlink Mini ini tidak ada paket residensial. Jadi hanya tersedia 4 service saja. Yang pertama ada service roam unlimited atau paket, mungkin ini paket jelajahnya ya. Itu di $150. Jadi ini Starlink Mini tapi tidak mini harganya. Untuk roam unlimited ini di $150 atau di sekitar 2.325.000. Ini kalau misalkan Anda mau roaming unlimited dimanapun Anda berada, 1 bulannya per month harganya 2.300.000. Sebuah harga yang sangat mahal untuk kita bayar ya. Tapi kalau misalkan Anda memang keperluannya itu ya mau gimana lagi. Untuk paket paling murah yang ditawarkan SpaceX kepada kita lewat Starlink Mini ini ada paket roam yang paling murah itu di 50 GB, harganya $50
per bulan masa aktifnya. Dan kita bisa adisional $1 per bulan ya untuk 1 GB-nya. Jadi Anda misalkan langganan $50, Anda akan dapat kuota 50 GB nih. Itu roaming bisa kita pakai kemana-mana, kemanapun ya. Nah kalau misalkan 50 GB itu habis, kita bisa pasca bayar atau reimburse ke bulan berikutnya dengan tarif per giga $1. Jadi sekitar 14.000 per 1 GB baiknya Pak. $50 itu sekitar 775.000. Jadi hampir mirip dengan Starlink residensial. Cuman Starlink residensial dia kan unlimited. Kalau ini dia ada kuotanya 50 GB. Jadi memang ini perangkat dirancang khusus untuk mobilitas. Misalkan Anda mau camper van, mau pergi kemana-mana, mau kunjungan kemana, atau mau live streaming kayak ISOSpeed gitu kan. Ono wong sing nggowo ngene tiba-tiba kameramenmu bisa pakai Starlink ini, dan ini beratnya tidak lebih dari 1 kilo. Kemudian ada paket Mobile Priority. Mobile Priority ini di 50 GB harganya $250. Jadi nanti Anda diberikan bandwidth prioritas dengan IP public di harga $250 atau di sekitar Rp3.800.000. Mahal ya. Kemudian ada paket Global Roam. Paket Global Roam ini tersedia di semua Starlink sih. Di Starlink Mini ada, di Starlink Gen 2, Gen 3 ada. Untuk Global Roamnya sendiri, ini dia at any location and land across the globe wide. Jadi dia mau Anda pindah-pindah negara, itu bisa pakai paket ini. Jadi mau Starlink ini Anda bawa ke Himalaya, Anda mau bawa jihad ke Palestina, atau mau Anda bawa kemana, bisa Pak. Itu dia di harga $400 atau di sekitar Rp6.200.000. Dan Starlink ini yang saya pakai sudah dibeli dan sudah ada akunnya. Dia aktif dengan paket Roam Unlimited. Jadi dia unlimited tanpa kuota dan bisa saya bawa kemanapun selama itu di negara yang kita registrasikan. Kayaknya seperti itu. Langsung saja kita akan coba nyalakan si Starlink Mini ini daripada kita penasaran seperti apa setupnya. Gaskan. Oke, sekarang kita akan coba nyalakan Starlink Mini-nya ya Pak ya. Selain berpisah, menyalakan Starlink Mini ini juga mudah. Soalnya berpisah itu mudah. Nah, untuk nyalakannya teman-teman, kita tinggal siapkan kabelnya. Jadi kabelnya soketnya seperti ini. Jadi DC to DC dia. Jadi alhamdulillahnya Elon Musk sekarang nggak pelit. Dia menggunakan soket yang universal begitu. Bisa dipakai di banyak orang dan banyak di pasaran. Nah, untuk soketnya tinggal masukkan ke sini, dan ini dia dirancang tahan air ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kehujanan, Anda celupkan nih loh, tidak apa-apa. Dia tidak mati, dia kenapa-kenapa. Dia IP67 untuk kitnya ini, tidak masalah. Kemudian soket yang ini kita tinggal tancapkan ke adapternya. Kita nyalakan di atas mobil. Untuk arahnya, alignmentnya, dia aslinya punya alignment kayak Starlink Gen 3 gitu, tapi nggak masalah, nggak diarahkan itu nggak masalah, masih bisa connect. Cuman alangkah lebih baiknya kalau mau speednya bagus, tinggal diarahkan saja nanti seperti yang ditunjukkan di aplikasi Starlinknya. Kemudian kabel ini kita olor, kita tinggal colokkan ke adapter Starlinknya ya. Semudah itu. Ini kita tinggal tancapkan ke listrik, dan di sini saya gunakan power station. Apa itu? Anchor. Nggak ada anchor, gitu. Toolbox Kireuri genset yang saya ciptakan sendiri, bisa pakai panel surya juga. Ini kalau misalkan saya mau pergi-pergi, instalasi atau macam sebagainya, itu biasanya saya pakai ini nih. Nah, ini ada inverternya di dalam sini. Oke, tak nyalakan dulu. Jret. Nah, ini nyala ya. Teman-teman bisa lihat lampunya nyala, dan ini bisa listrik AC juga. Saya on kan. Oke, tak tancapkan dulu di Starlinknya. Bedanya Starlink Mini dengan Starlink Gen 3 ini Pak, dia bootingnya jauh lebih cepat, pointingnya jauh lebih cepat, konektivitasnya ke satelitnya Starlink jauh lebih cepat. Karena si Starlink ini memang sudah paketnya itu paket yang tidak biasanya ada di Starlink Gen 2 ya Pak ya. Ini paket Roam ya, dan dia dapat posisi khusus di satelit Starlinknya yang ketinggiannya kurang lebih 550 sampai 1500 km di konstelasi tata surya kita. Nah, ini kayaknya sudah nyala, ada bunyinya sini gitu. Gitu. Oke, di sini saya akan coba connect ke WiFi-nya Starlink ya. Jadi dia memberikan WiFi langsung dari terminal satelitnya, Pak. Ini saya nyalakan dulu HP ku ya. Ini dia muncul WiFi namanya Starlink 2,4 dan 5 GHz untuk frekuensinya. Nah, ini saya coba langsung sambungkan saja. Langsung tersambung, cepat sekali. Jadi ini baru belum ada 1 menit saya nyalakan sudah memberikan koneksi internet. Nah, ini beda banget dengan Starlink Gen 2 atau Starlink Gen 3 yang harus menunggu
lama gitu. Nah, ini coba kita tersambung ke wifi-nya yang berapa gigahertz dulu ini. Nah, ini kecepatannya 866 ya, teman-teman. Jadi ini wifi 5 dan IP address-nya sekian, IP address versi 6-nya sekian. Jadi dia memberikan IP address versi 6 juga kalau misalkan perangkat kita support IP address versi 6. Kita akan coba lihat dulu di aplikasi Starlink. Nah, ini saya tidak login akunnya, bahkan saya belum punya akunnya ya Pak ya. Misalkan kita tersambung ke jaringan Starlink tanpa login pun kita bisa lihat Starlink-nya Pak. Jadi tanpa login pun, ini saya nggak login. Nah teman-teman, saya disuruh login. Ini akunnya nggak saya bawa, ini akunnya masih dibawa orangnya. Ini pun masih saya bisa dapat koneksi internet. Dan kita bisa melakukan konfigurasi ya Pak ya. Di sini kita coba lihat dapat sesempurna apa. Ini teman-teman, kita juga lihat obstruction-nya. Wow, obstruction-nya cukup bagus ya teman-teman. Ada area biru yang cukup banyak sekali. Terus kemudian kita coba lihat di advance, kemudian debug data. Ini teman-teman bisa lihat ping drop rate-nya 0,0%. 0,0%. Terus kemudian ini bisa kita lihat latensinya 31 milisecond. Jadi dia ping dari kit sekecil ini ke satelit yang ada di konstelasi tata surya kita cuman 24 bahkan milisecond. Ya Allah, SpaceX canggih, sumpah canggih. Kita akan coba speed test dulu. Kita dapat speed test berapa mungkin yang teman-teman penasaran itu. Nah, di sini ada speed test bawaan Starlink-nya. Kita akan langsung coba speed test. Dapat 120 Mbps ya. Bayangkan, kit sekecil ini uploadnya di 11 MB, 10 MB. Cukup kecil ya uploadnya. Tapi ini jelas lebih tinggi daripada modem-modem GSM atau modem-modem 4G yang saya punya ya. 127 MB Pak. Dan ini internet satelit. Coba kita run advance speed test teman-teman. Kita start advance testnya dulu. Teman-teman bisa lihat dia memberikan internet 120 Mbps dan uploadnya di 28 Mbps ya. Starlink to internet. Ini dari Starlink-nya ke internetnya. Dari device to Starlink nanti dites lagi kayaknya. Nah ini, dari device ke Starlink-nya. Rate datanya di speed testkan juga oleh Starlink-nya. Di 200 Mbps Pak. Ini kecepatan sambungannya Pak. Dan uploadnya bisa sampai 200. Jadi cukup bagus ya. Jadi dia melakukan 2 kali tes. Yang pertama dari Starlink ke satelitnya. Yang kedua ini device to Starlink-nya. Jadi HP kita ke perangkat Starlink-nya. Sekarang saya mau speed test coba dengan speed test Ookla supaya nanti kita bisa lihat seperti apa. Teman-teman bisa lihat SpaceX Starlink. Ini terkonek ke PT Menara Digital Salama. Kita coba mulai speed testnya. Wow, Allahu Akbar, 150 MB, 140 MB loh Pak. Ya Allah, pingnya 31 milisecond, 31 milisecond. Uploadnya 20. Tamat, modem 4G tamat Pak. Modem 4G benar-benar tamat sih. Tapi nggak tamat juga sih. Soalnya Starlink ini memang saset, memang difotokopi perkecil, tetapi harganya, nah, harganya cukup lumayan mahal. Ini 143 Mbps. Kita semeneto. Ya Allah. Ini sembari coba tak pegangi ya. Dia masih bisa memberikan internet enggak? Tapi dia berkurang, pingnya cukup masih bagus. Coba nanti kita naik mobil terus kita bawa ya Pak ya. Starlink ini apa bisa masih memberikan koneksi internet. Kita coba untuk nonton YouTube dulu. Oke, ini aku coba nonton video 4K di YouTube. Mantap. Langsung satset ya Pak. Ini terhubung ke Starlink. Ini nonton video 4K. Kita coba naikkan resolusinya. Oh, 360 ya, cepet lah. Kita naikkan ke 4K. Kuat ya. Kuat ya Pak ya. Teman-teman lihat traffic di atas ini 7,5 MB, 6,5 MB. Wow. Keren coy. Keren. Oke, ini sampai 12,5 MB tuh. Mantap ya. Ini secara performa pengalaman internetnya cukup mantap. Oke, kita coba untuk tes jaringannya. Ini saya masih di Starlink ya. Aku mau coba buka Wi-Fi Man. Wi-Fi Man ini untuk ngetes beberapa ping ke aplikasi-aplikasi atau ke konten-konten ya. Di sini kita coba lihat. Ini saya sudah masukkan beberapa parameter. Ada YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X dan macam sebagainya. WhatsApp juga. Ini kita coba lihat network latensinya. Ini di 48 milisecond. Cukup tinggi. Ini kalau dikomparekan ke jaringan fiber optik, memang ini cukup tinggi. Tapi kalau kelasnya
dengan modem, kemudian kelasnya dengan internet satelit, ini yang paling baik yang pernah saya temui. Ya Pak ya. Maksudnya di Starlink ini, nah ini YouTube, ini dia dapat ping di 45 milisecond, Instagram di 55 milisecond, dan beberapa aplikasi yang lain teman-teman semuanya bisa lihat di sini ya Pak ya. Ini kita dapat IP 202 titik sekian ya, IP publik yang diberikan oleh si Starlink-nya. Ini berikutnya saya penasaran ini dengan pancaran Wi-Fi-nya. Kita coba pancaran Wi-Fi-nya sejauh apa. Nanti saya akan jalan coba dengan membawa meteran, dan saya di sini akan membuka aplikasi Network Signal Pro. Nah, di sini minus 38 ya. Ini saya benar-benar dekat dengan Starlink-nya. Ini di minus 38, minus 27 ya. Nanti saya akan coba jalan sejauh apa dia bisa mengcoverage. Oke, Pak, sekarang saya mau coba dulu speed test ya. Kita pastikan dulu speed test di dekat Starlink-nya. Ini kita dapat speed test berapa? Saya akan mulai dulu. 100 MB menurun dia di 40 MB. Oke, ini dia menurun. Kita coba setting alignment-nya dulu ya Pak. Kita tinggal buka software Starlink-nya seperti ini. Nah, ini kita pastikan dulu. Ini Wi-Fi-nya bahkan belum saya konfigurasi ya teman-teman. Ini kita coba di alignment-nya. Nah, ini kita coba ya setting alignment-nya atau arahnya. Kita coba set dulu arahnya. Dia sama persis seperti Gen 3 Pak. Dia minta diarahkan agak ke sana. Nah, agak lagi ke sana. Nah, ini pas. Sudah oke ini. Kita coba speed test dulu. Nah, ini untuk konfigurasinya teman-teman. Kalau kita buka di bagian statistik, kita bisa memantau ini. Pingnya berapa, latensinya berapa, bandwidth yang dipakai itu berapa. Semuanya bisa kita pantau. Terus kemudian di bagian setting, di sini kita bisa setting routernya ya, teman-teman mau namai Wi-Fi-nya apa, kita bisa ganti di sini. Tapi kita harus login ke akunnya dulu. Kita bisa melakukan bypass mode, artinya nanti Wi-Fi-nya akan mati. Kemudian melakukan content filtering juga bisa sebenarnya di sini, tapi harus sign in juga atau pakai akunnya. Nah, di sini Starlink, misalkan kita pakai Starlink Gen 2, itu di sini ada pilihan Stow Starlink. Nah, di sini kita tidak ada pilihan Stow Starlink, tapi ada Snow Melt. Snow Melt ini untuk mode kalau misalkan kita pakai Starlink-nya di salju atau di kontur-kontur yang dingin, kita bisa mengaktifkan Snow Melt-nya. Kemudian ada Sleep Schedule, artinya kita mau mematikan atau menyalakan Starlink kita di jam-jam tertentu itu juga bisa di sini Pak. Kemudian bisa reset obstruction map atau kita ulangi obstructionnya untuk mendapatkan sinyal yang lebih sempurna dan bisa melakukan reboot ya. Kita coba speed test lagi sekali lagi. Dapat speed test berapa? Oke, ini sepertinya speednya menurun ya. Ini di 58, di 75 MB, 118 MB lah. Yang saya suka apa? Jitternya ini bagus sekali, lurus begitu, nggak bergetar-bergetar. Oke, uploadnya di 22 Mbps ya. Sekarang saya buka aplikasi Network Signal Pro. Ini saya mendapatkan minus 32 dB di channel 48 karena dia Wi-Fi 5. Ini berarti saya terkoneksi ke Wi-Fi 5-nya. Kalau Wi-Fi 2,4 itu dari channel 1 sampai channel 13. Ini teman-teman bisa lihat channelnya. Dan ini saya matikan datanya, nggak ada data bahkan di sini. Saya akan jalan berapa ratus meter nanti sinyalnya akan berkurang. Kita coba jalan ya Pak ya. Ini saya sudah berjalan kurang lebih 12 meter. 12 meter masih bagus, minus 48 ya. Saya akan coba lagi jalan lebih jauh. Oke, ini saya di 45 meter. 40 meter, 5 meter, dan saya masih mendapatkan strength sinyal minus 69 dBm ya. Di minus 69 atau minus 70 dBm. Kita coba speed test. Penasaran aku. Kita coba speed test, masih terbaca SpaceX Starlink, sinyalnya pun masih full Wi-Fi-nya ya. Kita coba mulai. Dapat speed berapa? Harusnya dia berkurang. Pingnya 27 loh. Anjay. Tapi bandwidth yang bisa kita terima hanya di sekitar 2 Mbps saja ya. Dia berkurang cukup konstan. Untuk uploadnya cuman di 0, sekian MB saja. Sangat kecil ini. Nah, ini masih bisa YouTubean dengan baik. Kita coba strength-nya itu di berapa gitu. Ini minus 68. Kita coba. Kalau sudah kuning kita akan berhenti ya. Oke, sudah. Stop. Ini hampir mendekati kuning. Ini di jarak 60 meter. Dan saya sudah mendapatkan strength minus 78. Sinyal wifi-nya sudah 2 bar saja. Ini kita coba lihat. Tapi masih bisa buka YouTube enggak? Ini tak refresh sudah tidak mau ini. Coba buka YouTube. Nah, ini sudah tidak terbaca dengan baik sih. Ya, hilang tarak gue. Sudah menghilang ya sinyalnya ya. Jadi coverage-nya di 60 meter saja. Kita kembali.
Kita akan coba mobile. Oke, sekarang saya mau coba tes untuk nyalakan Starlink Mini-nya dengan adapter 12 volt ya. Ini adapter router 12 volt 1 ampere. Jadi kita tinggal tancapin aja. Cuman ini nggak didesain untuk waterproof kan kalau ini. Kalau yang punya Starlink kan didesain khusus waterproof gitu. Kalau kita pakai ini, dia tidak waterproof di bagian soketnya. Nah, ini 12 volt ini, kalau misalkan menyala, teman-teman bisa ganti dengan aki motor, aki mobil, atau 12 volt yang lain nih. Kayak saya punya baterai itu, dia juga 12 volt, baterai power bank yang saya susun. Ini saya coba nyalakan. Oke teman-teman, ini sudah 1 menit lebih, mungkin 2 menitan lah ya, 3 menitan. Harusnya normalnya Starlink Mini ini sudah menyala, karena dia bootingnya cepat. Tapi karena ini wifi-nya nggak ada yang nyala, Starlink ya. Jadi saya simpulkan dia nggak nyala dengan adapter 12 volt 1 ampere. Kita coba ganti ampernya yang lebih besar ya. Ini saya pakai adapter 12 volt 3 ampere. Kita coba nyalakan, soketnya tinggal dimasukkan aja ke Starlink Mini. Nyalakan. Kita tunggu ya, nyala nggak dia. Oke, ini dengan adapter 12 volt 3 ampere ya. 3 ampere ini paling besar yang saya punya. Saya nggak punya 12 volt dengan ampere yang lebih besar lagi tuh, Pak. Dan di sini LED-nya nyala. Teman-teman bisa lihat LED-nya nyala, tapi dia tidak mengeluarkan WiFi. Kayaknya dia harus lebih besar lagi ampernya, mungkin. Karena kalau 12 volt 3 ampere itu dia cuman 12 kali 3, berarti sekitar 36 watt saja dia nggak mau nyala. Ini nggak ada SSID Starlink yang muncul. Tapi ini alatnya panas. Kita coba dengan baterai kita yang lain ya. Oke, di sini saya akan coba dengan bor listrik ya, baterai bor listrik. Karena sebenarnya aku punya baterai lagi ini. Aku punya baterai yang saya rakit sendiri nih, 12 volt. Ini namanya baterai lithium ion. Cuman ini tegangannya kok nggak nyaut tapi sedikit sekali. Matiknya tuh. Ini kita coba cek dulu yang inilah. Ini tegangannya berapa coy? Wah, cuman di 6 volt ini. 6 volt nggak bisa, nggak layak pakai. Kita coba di baterai bor ya. Saya punya bor. Ini bornya 20 volt. Ini baterainya kalau kita bongkar tuh dalamnya kayak baterai tadi, Pak. Ini dia dayanya 20 volt 1,5 Ah, 1,5 ampere hour. Kita coba cek dulu dayanya. Ini di 20 volt ya, 20,31 volt ya. Teman-teman, sekarang saya coba. Ini saya sudah ada kabel yang sudah saya modifikasi sedemikian rupa. Ini kabel soket biasa ya, soket CCTV, soket router, ya segituan lah, soket yang gede itu. Ini saya modifikasi supaya ini bisa tertancap, plus sama mainnya jangan sampai terbalik. Kita nyalakan Starlinknya dengan tegangan 20 volt ya. Tancapkan dulu, nyala gak? Nyala coy, anjir. Ambil baterai bor. Kurang gawean. Ini dengan baterai bor dia menyala Starlinknya. Kita coba lihat apakah dia memunculkan WiFi atau tidak. Ya, ini teman-teman bisa lihat ini muncul Starlink tuh 2,4 dan 5 GHz. Nyala, ambil baterai bor. 20 volt ya. Sambungkan. Ya, ini dia tersambung karena ini di dalam ruangan, jadi dia tidak bisa memberikan koneksi data. Apa yang terjadi kalau dia berada di dalam ruangan? Ya tentu saja hanya mencoba connect ke satelitnya tapi gak connect. Soalnya terhalang ya Pak ya. Ini internet benar-benar internet satelit. Searching for satelit. Seperti ini tok. Sampai kapanpun dia searching for satelit. Kita coba di luar kali ya. Ini saya sudah terhubung ke Starlinknya. Nah tuh terhubung statusnya Pak. Bisa menggunakan baterai bor. baterai bor. Oke, kita coba lihat di Starlinknya, statusnya online juga. Kita coba lihat di statistiknya, teman-teman. Tidak ada perbedaan antara menggunakan baterai bor 20 volt 1,5 Ah, 20 volt 1,5 Ah loh, Pak. Itu kalau 12 volt 3 ampere harusnya itu nyala. Cuman mungkin karena nggak aki ya, nggak baterai atau apa ya. Atau ininya yang buruk. Ini tidak ada perbedaan. Kita coba speed test. Dapat speed test berapa? Dapat speed test 140 Mbps dengan kecepatan upload kurang lebih di 18, di 17 sampai 18 Mbps. Ya, ini hasilnya ya. Jadi ini dia bisa menyala dengan menggunakan baterai bor. Wallahi ini baterai bor. Enak sekali, praktis sekali ya Pak. Mungkin nanti kita bisa bikinkan mounting atau kita bisa rakit baterai sendiri. Jadi Starlink Mini ini cocok sekali, compact sekali untuk teman-teman yang hobinya traveling gitu. Yang butuh kit yang kecil bisa masuk ke ransel. Starlink Mini ini cocok. Kita akan coba roaming ya. Nanti kita taruh di mobil terus kita jalan. Dia masih bisa ngasilin internet atau tidak. Ini kita coba.
gaskan. Oke, teman-teman, jadi ini saya coba di mobil ya. Tak taruh di depan dashboard sini. Soalnya kemarin aku dikirimin video dari Bang Johnson, itu dia nyoba di dashboard mobilnya. Bedanya, mobilku CD we. Kita coba apakah dengan moving atau berjalan itu bisa connect nggak? Sorry, mungkin nanti ketika mengemudi saya akan coba dengan HP. Ini jangan dicontoh karena nggak bisa ini megang kamera temanku yang satu. Jadi saya akan coba cari jalan yang nggak terlalu padat. Nanti dengan berjalan apakah si Starlink Mini ini bisa memberikan kita koneksi internet mobile gitu. Nih, coba ya. Oke teman-teman, jadi tadi sudah saya coba nyalakan di atas mobil, dia nyala. Terus saya masukkan ke dalam mobil, dia nggak nyala ya teman-teman. Dan ini teman-teman bisa lihat, ini Starlink di sini kalau tak lihat dia cuman searching aja, searching terus nggak ketemu satelit deh kalau di dalam mobil. Jadi kalau ada halangan dia nggak mau. Cuman saya kemarin dikirimi video yang ngirimin saya Starlink ini dari Bang John, itu dia sudah nyoba di mobilnya dia dan itu connect pak. Terus kemudian dia ada nyoba di pesawat juga, nanti tak tampilkan videonya di sini. Terus di kapal juga bisa. Nggak tahu kenapa kalau saya nyoba itu nggak bisa ya. Ini saya jujur seyuyur-yuyurnya ini ya. Ini masih searching terus statusnya. Alignmentnya juga sudah benar. Nah, dari tadi sudah saya benarkan itu tetap tidak mau dia. Harusnya dia connect sih. Coba tak sempurnakan lagi alignmentnya ya. Oke. Sudah sempurna alignmentnya. Statusnya masih offline searching. Kalau nanti tidak bisa, saya akan coba eksperimen taruh di sini terus aku melaku mengharap. Nanti kita coba. Kalau dia jalan tuh nyala ndak? Nah ini searching nggak connect ini. Internetnya tidak ada internet. Oke Pak, ini Starlinknya sudah taruh atas mobil. Tolong diperlihatkan. Nah, ini statusnya sudah online. Oke teman-teman, aku mau jalan. Apakah dia berfungsi atau tidak, memberikan koneksi internet atau tidak sampai sana. Ini bukan jalan besar ya. Tapi ini kita coba jalan sambil main HP ya teman-teman. Oke, ini kita coba buka aplikasi Starlinknya, kita coba speed test. Dapat speed test berapa coy? Woi, 100 MB sembari berjalan nih. Oke, kita dapat speed di 75 MB dan speed di 15 MB pak. Ini memberikan koneksi internet loh, berarti dia tidak mau di dalam ini ya, dia minta di luar pak. Nggak tahu atau mungkin ketebelan atau gimana. Kita coba speed test pakai Ookla supaya teman-teman bisa lihat providernya benar-benar Starlink. SpaceX Starlink tuh. Ini kita coba speed test. Ini dapat speed di 21 MB karena ini di atasnya ada pohon. Oke, dia dapat speed 19. Uploadnya ya ada karena mungkin ini saya sedang atasnya sedang ini ya. Atasnya itu sedang ada pohon. Kita coba cari yang atasnya nggak ada pohon. Coba. Ini status Starlinknya masih online. Saya coba buka YouTube. Masih mau loh. Masih mau ini buka YouTube. Coba buka YouTube gue ya. Oh masih mau. Bisa ini pak. Menono. Kita coba nonton proses. Bisa ini pak. Ini bisa. Kita coba speed test lagi. Pakai SpaceX Starlink. Coba speed test. Wow. Sayangnya jalan di sini buruk, jadi aku nggak berani kenceng-kenceng. 33 MB dan berjalan dengan baik. Lihat teman-teman. Oke, masuk akal ya. Oke, ini Starlinknya online. Kalau kita coba lihat advance-nya, kemudian debug datanya, ini ping-nya kadang dia ada ping drop ya. Mungkin tapi di 0,0%. Penasaran aku sempat. Ini ping drop rate-nya, ini ping latensinya 24 1 milisecond sambungannya. Ini aku coba agak lebih kenceng lagi di 40 km per jam. Dan ini masih bisa connect dengan baik, Pak. Coba speed test dulu sambil berjalan ya. Speed test 40 km sambil berjalan. Ini sorry banget, ini jangan ditiru. Ini jalan agak lumayan sepi, bukan jalan besar. Ini saya coba speed test 26, 25. Bisa ya. Jadi kalau misalkan kita pakai Starlink Mini ini, mau kita pakai sangat bisa Pak. Untuk mobil berjalan itu sangat bisa. Terus dengan syarat dia harus di luar ya. Dia harus di luar posisinya, atau mungkin teman-teman bisa coba dulu di dashboard karena ada video nyoba di dashboard bisa. Tapi ini dari tadi saya nyoba di dashboard nggak bisa. Jadi saya taruh atas. Masih memberikan koneksi meskipun itu kecil, tapi latensinya bagus sekali Pak. Jadi cocok sekali kalau misalkan Anda yang mau camper van mana-mana gitu.
Cocok banget. Kita lihat obstruction-nya. Obstruction-nya teman-teman bisa lihat banyak sekali ya. Ini aku sambil jalan. Kita coba sampai ke rumah ya. Dari Pati nanti sampai ke rumah. Masih ya, masih koneksi yes. Berarti aman lah. Kesimpulanku ini oke nih. Bisa dipakai untuk kalau misalkan kita jalan ya teman-teman. Yang penasaran itu di dalam mobil kenapa nggak di padel kaca, Pak? Apakah fast array-nya dia kalau terhalang sesuatu yang tebel gitu nggak mau dia? Oke teman-teman, jadi ini sudah sampai di rumah. Ternyata bisa. Jadi kalau kita taruh Starlink di luar terus kita bawa jalan, itu dia bisa ya Pak ya. Dan sepanjang jalan saya tidak mengalami lost koneksi kecuali atasnya tertutup ya. Karena tadi beberapa kali saya tertutup pohon atau tertutup gerbang atau gapura. Lah itu dia lost atau searching connection. Tapi setelah itu dia akan langsung connect lagi dengan cepat. Nah, jadi itu saja eksperimen saya dengan Starlink Mini. Next mungkin aku pengen naik gunung. Kalau kemarin saya janji Starlink kita coba naik gunung. Lah karena Starlink Gen 2, Starlink Gen 3 itu bobotnya lumayan berat. Kalau misalkan kita naik gunung kan ada barang-barang lain yang harus kita bawa kan. Nah, kalau Starlink Mini ini kan bobotnya ringan cuma 1 kilo, packing juga enak, masuk carrier 30 liter juga bisa ini pastinya, masuk ransel biasa juga bisa. Jadi nanti mungkin saya akan coba naik gunung pakai si Starlink ini ya, next ya. Nanti teman-teman kalau mau request kita eksperimen apa lagi dengan Starlink Mini ini silakan komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau jangan suka kasih super thanks yang ada di bawah video ini. Saya Nanang MRK, kalau ada tutur kata yang salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.